seminggu sekali atau mungkin di bulan-bulan berikutnya ada lagi kajian-kajiannya, itu kajian tematik. Dan insya Allah dalam waktu dekat ini kita lagi garap kelas privatnya Ahlan School, insya Allah dalam waktu dekat. Mungkin nanti infonya akan di-share lagi teman-teman. Juga yang mau infak mungkin bisa disalurkan. Teman-teman bisa berinfak melalui rekeningnya Aulia Aziza atau mungkin via GoPay atas nama Teh Mutiah Nurul. Ya, atau mungkin teman-teman bisa cek juga kalau yang udah masuk grup, insya Allah kita udah share di grup untuk sedekah ini, itu teman-teman. Ya, mungkin karena Ustadz Akmalnya udah ada, untuk mempersingkat waktu, kita bakal bahas seputar adab menjadi netizen yang budiman mungkin ya. Kalau mungkin di beberapa temuan atau di beberapa kesempatan teman-teman pernah ikutan acara gimana jadi konten kreator atau mungkin gimana jadi selebgram dan sebagainya, Ahlan menghadirkan tema yang mungkin kesan limited edition mungkin ya, menjadi netizen yang budiman. Nah, mungkin sebelumnya saya perkenalkan dulu pemateri kita, yaitu Ustadz Akmal. Ya, bismillah. Nama panjang beliau atau nama lengkap beliau Ustadz Akmal Jafril. Penulis lepas, blogger, pemerhati isu-isu pemikiran Islam, sejarawan, pelayan dari aktivis Indonesia Tanpa Jil, kepala sekolah juga dari pemikiran Islam, pusat aktivis Aliansi Cinta Keluarga, pembina Halakoh Anak Minangkabau. Insyaallah. Prestasi dan karya beliau, penerima beasiswa dalam program kaderisasi ulama Baznas, jadi angkatan pertama 2007. Terus penulis sejumlah buku, antara lain Islam liberal, Buya Hamka antara kelurusan akidah dan pluralisme Islam liberal ideologi. Ya. Tulisan-tulisannya pernah dimuat juga di Surat Kabar Republika, Majalah Hidayatullah, Majalah Al-Intima, dan sebagainya. Beliau aktif sebagai pembicara tema-tema seputar pemikiran Islam. Jadi beliau mungkin fokus ke pemikiran-pemikiran Islam karena beliau salah satu kepala sekolahnya pemikiran Islam. Pemikiran Ghazal Fikri, Islam liberal, pluralisme, agama Islam, sejarah, dan biografi Buya Hamka. Insyaallah. Beliau S1 Teknik Sipil di ITB, kemudian S2 Pemikiran Islam di UIK, S3 Ilmu Sejarah UI. Masya Allah. Jadi ini profil singkatnya beliau. Untuk mempersingkat waktu, mungkin kami persilahkan kepada Ustadz Akmal untuk menjelaskan lebih singkat di mana secara detail bagaimana kita bisa menjadi atau tips mungkin ya triknya sebagai netizen yang budiman. Tafadhal Ustadz. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da.
Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang paling utama, nikmat iman dan Islam, nikmat ukhuwah, nikmat kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul dalam kajian kita pada pagi hari ini, pada subuh ini bersama Ahlan, nyebutnya Ahlan School apa Ahlan Ramadan nih ya. Dan Ramadan. Ahlan Ramadan ya. Ini suatu hal yang unik ya, karena jauh dari Ramadan tapi ada komunitas Ramadan. Ini menurut saya ide yang bagus juga ya. Jadi kita jangan sampai menghadapi Ramadan setiap tahun begitu-begitu saja ya. Semua itu tergantung persiapan. Kalau kita nggak persiapan kalau persiapan kita Hamin 2 ya hasilnya begitu gitu ya. Tapi kalau persiapan kita dari Hamin setahun ya masa sama sih hasilnya? Ya harusnya nggak sama ya. Kita berharap mudah-mudahan hasilnya tidak sama dengan tahun lalu. Mudah-mudahan ya Allah beri kesempatan kita ketemu Ramadan lagi dan Ramadan kita berikutnya lebih baik daripada yang sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Salah satu tema yang diminta pada saya adalah tentang menjadi netizen yang budiman ya. Ini suatu hal yang mungkin sebagian orang menganggap ini nggak terlalu penting gitu ya, dan apalagi kalau dihubungkan dengan Ramadan gitu ya. Tapi kalau menurut saya penting sekali, karena siapa sih sekarang yang bukan netizen ya, ya semuanya netizen gitu sekarang gitu ya. Fakta bahwa banyak sekali komunitas-komunitas keislaman yang kajian-kajiannya dilakukan secara online gitu ya. Ini kan menunjukkan bahwa kita semua sudah terbiasa berada di dunia maya gitu ya. Kita semua sudah punya medsos, kita udah biasa. Dan ini suatu gejala yang menarik sekali ya. Ini teman-teman menyadari nggak bahwa ketika terjadi pandemi diumumkan bulan Maret oleh WHO, bulan Maret 2020 ya. Begitu diumumkan pandemi, sekolah, kampus, kantor perkantoran gitu ya, itu semua masih berusaha beradaptasi sampai sekarang. Ya, artinya ini adaptasi yang nggak mudah gitu. Tapi siapa yang paling cepat beradaptasi? Kajian keislaman. Itu yang paling cepat beradaptasi. Ya, tiba-tiba langsung saja kajian-kajian sekarang nih nggak kenal waktu ya, sehari bisa 3 kali gitu ya. Kalau dulu kan kajian-kajian pilih-pilih waktu gitu ya. Kalau sekarang mau jam berapa aja ada gitu. Ya kalau kita mau pantengin schedule-nya para asatis gitu ya, ada aja jadwalnya. Ya. Nggak ada ceritanya kita hari ini nggak ada kajian sama sekali, nggak ada gitu. Ya. Jadi ini adaptasi yang luar biasa dari umat Islam menurut saya gitu ya, menunjukkan bahwa bagi umat Islam itu kebutuhan primer itu bukan cuma makan, minum, ya, hidup sehat gitu ya, tapi juga kajian keislaman. Ya, itu tandanya kita sudah menyadari bahwa kita ini manusia ini ruh bukan jasad. Ya, jasad kita ini sesuatu yang ada di dunia saja, tapi kalau ruh kita ini yang sesungguhnya hakikat diri kita. Dan ruh itu perlu makanan. Ya, perlu makanan berupa ya kalau orang menyebutnya apa? Asupan nutrisi spiritual lah gitu ya. Kita butuh kajian-kajian seperti ini untuk menghidupkan hati. Ya. Nah, ini suatu hal yang perlu dibanggakan dari umat Islam, betapa cepatnya mereka beradaptasi, dan kebutuhan yang paling yang langsung dipenuhi adalah kebutuhan rohani. Ya. Nah, anyway, kita semua nggak bisa menghindar dari menjadi netizen ya. Sekarang nih siapa sih yang bukan netizen? Apalagi di masa-masa study from home, work from home gitu ya. Nggak terhindarkan lagi, kita semua ngerti yang namanya Zoom gitu ya. Kita ngerti namanya webinar, kita udah mengerti medsos seperti Facebook, YouTube, Twitter, kayaknya kalau generasi sekarang nggak ada yang nggak punya ya aneh gitu ya. Ya kecuali memang mereka di tempat-tempat yang masih jauh dari teknologi gitu ya. Tapi saya rasa kalau di perkotaan nggak ada lagi nggak kenal hal semacam itu ya. Nah kalau kita memang tidak bisa menghindar lagi dari menjadi netizen, maka ya di situ agama harus hadir. Ya itu Islam tuh nggak pernah tidak hadir di suatu tempat tuh nggak mungkin. Ya, jadi kalau kita nih udah pasti ada di situ, umat Islam nggak terhindarkan lagi, pasti harus ada di situ gitu ya. Maka harus ada aturannya juga. Ya, nggak mungkin Islam diam saja gitu ya. Nah, memang kalau dibilang Islam harus hadir, lalu ada pertanyaan, memangnya Nabi dulu jadi netizen? Ya enggak lah gitu ya. Tapi bukan berarti nggak ada aturan sama sekali yang bisa kita pakai.
Ya, di situ menariknya Islam. Islam itu selalu bisa disesuaikan dengan zaman. Ya, sebagai contoh ini sebenarnya dunia maya, ya. Ini dunia maya, tapi kan dunia maya itu cerminan dari dunia nyata juga. Ya, di dunia maya, di dunia nyata kita berbicara, di dunia maya kita juga berbicara. Kita bisa berbicara dengan audio maupun dengan tulisan, ya. Ya, betul. Ya sama juga. Ya, artinya fikih berbicara dan fikih menulis ya berlaku juga di dunia maya gitu ya. Jadi mau kita media tulisnya adalah buku atau surat ataupun juga tweet, misalnya gitu ya, sama aja. Ya. Demikian juga fikih yang kita gunakan ketika kita berbicara, yang baik ketika berbicara langsung itu sama dengan yang baik ketika berbicara secara online. Ya, ketika berbicara dalam webinar gitu sama aja gitu ya. Tetap aja kita misalnya disuruh menggunakan kata-kata yang baik ya. Kata-kata yang baik ya sama aja ya. Mau di dunia maya atau enggak. Ya. Nah, cuman repotnya ya, bagaimanapun namanya dunia maya. Ini masalah utamanya kalau menurut saya gitu ya. Dunia maya. Mohon maaf kalau ada yang namanya maya ya. Dunia maya itu salah satu maknanya dalam bahasa Indonesia itu artinya palsu. Ya, palsu. Jadi dunia maya itu dunia yang tidak nyata. Itu lawannya gitu ya. Lawannya dunia nyata, real world ya. Real space adalah cyberspace. Ya, itu lawannya gitu ya. Ya, kalau istilahnya real dan cyber ya mungkin nggak kedengeran bedanya, tapi kalau dunia nyata, dunia maya itu berarti satu nyata, satu nggak nyata. Ya. Nah, karena itu dosa yang paling banyak terjadi di dunia maya adalah kebohongan. Ya. Kebohongan itu adalah yang paling banyak terjadi di dunia maya. Dan kebohongan itu nggak sesimpel yang kita bayangkan. Kebohongan yang kita tahu apa? Kebohongan yang kita pahami adalah kebohongan misalnya menyatakan A padahal faktanya B. Ya, nggak cuma itu kebohongan. Kebohongan itu berlapis-lapis, ada macam-macam. Ya, bisa juga kita menyatakan A yang sebenarnya memang A, tapi kita nggak benar-benar berpendapat A. Ya, sebenarnya diam-diam kita berpendapat B. Nah, itu bohong namanya. Ya, kenapa? Karena ketika kita mengatakan A, ya itu sama saja kita mengatakan bahwa saya berpendapat A. Setuju gitu ya. Nah, setuju. Padahal yang kita katakan tuh A itu memang benar ya A gitu ya. Tapi padahal kita berpendapat B. Ya, ya misalnya apa? Misalnya kita mengatakan itu apa yang suka diledekin orang ya kalau udah hari ibu ya. Kalau hari ibu semua pasang di Instagramnya gitu ya. Ibu adalah nomor Status. 1 gitu ya. Ibu adalah nomor 1 padahal disuruh ganti galonnya nggak dikerjain. Nah gitu ya. Ya itu bohong loh itu namanya. Itu berbohong namanya. Itu berdusta. Walaupun benar ibu nomor 1 gitu ya, nggak salah. Ya kan kalau ditanya ibumu, ayahmu ya benar kan. Ya. Dan kalau orang mengatakan itu dia benar. Ya. Tapi kalau dia yang sebenarnya nggak melakukan itu, ya itu bohong namanya. Ya. Jadi bohong itu berlapis-lapis, bisa jadi itu benar tapi dia nggak percaya, nggak benar-benar percaya, ya maka itu bohong. Mungkin ya tadi ya. Betul sekali. Ya itu termasuk yang makanya di surat As-Saff itu kan kaburomaktan ya. Jadi betapa besar kemurkaan Allah karena kamu mengatakan apa yang tidak kerjakan gitu. Ya malah tafalun ya, kamu nggak melakukan apa yang kamu mengatakan apa yang tidak kamu katakan. Ya. Nah, itu emang sesuatu yang tidak disukai oleh Allah gitu. Karena itu kita berbicara tuh nggak usah mendaki-daki. Nah kalau bahasa sekarang gitu ya, nggak usah mendaki-daki, cukup katakan apa yang kita percaya, yang kita sanggup kita lakukan, ya apa adanya saja lah gitu ya. Nah, kadang-kadang orang misalnya bersikap, kalau di dunia maya kebohongannya macam apa lagi? Kebohongan sikap, ya misalnya, ya sikapnya kayak harimau, padahal nyatanya nih orang kucing, ya levelnya kucing gitu. Ya bahkan lebih kecil daripada itu lagi gitu. Nah, ini banyak saya jumpai ini dari awal sekali ada medsos ya, dari awal dari zamannya blogging. Kalau sekarang zamannya microblogging ya. Blogging nggak begitu ngehits lagi, walaupun itu penting ya. Kalau menurut saya blogging itu bagus. Kenapa? Karena melatih kita untuk berbicara dan yang agak panjang gitu ya. Saya sering diminta bikin dong Ustaz, video sesingkat 1 menit gitu ya. Ya supaya orang dapat pencerahan. Saya bilang orang 1 menit nggak dapat pencerahan lagi sebenarnya. Ya sebenarnya nggak dapat pencerahan gitu. Cuman dia ngerasa dapat pencerahan.
Ini semua gara-gara attention span yang singkat banget gitu. Iya. Ya, orang sekarang 1 menit tuh nggak bisa fokus gitu ya. Dan itu bukan gejala yang baik sebenarnya. Iya. Ya, jadi menurut saya blogging itu masih perlu ya, masih sangat diperlukan. Ya, kalau mau baca artikel lah, belajar baca artikel. Jangan cuma baca tweet. Baca tweet itu nggak mencerdaskan sebenarnya. Ya, tweet itu tempat berbagi informasi, ada link. Nah, linknya itu yang dibaca gitu ya. Iya. Nah, tweetnya mah ya cuma celetukan aja. Namanya juga tweet ya. Tweet itu Iya. cuitan gitu ya. Ya kayak burung cuit gitu kan. Nah, banyak dari zaman tahun saya pertama kali kenal bukan kenal sih, intens bermain internet itu tahun 2005 ya, sekitar tahun 2005 itu mulai zamannya blogging dia. Itu zamannya kalau mau internet ya harus ke warnet dulu gitu ya. Dan kita di situ nulis. Dulu saya punya akun di multiply.com, sekarang multiply.com-nya udah almarhum, nggak ada lagi gitu ya. Nah, di situ kita banyak nulis, di situ saya melihat dunia maya itu menyebabkan kebohongan yang satu itu. Ya, ada orang yang berdebatnya galaknya bukan main gitu ya. Kalau ditemui aslinya ini begitu main, dia aslinya nggak berani ngomong gitu ya. Dunia maya itu jadi kompensasi dia. Disinilah gue bisa galak. Disinilah gue bisa ngomong apa aja. Gitu ya. Apalagi kebohongan yang terjadi, misalnya kebohongan ya termasuk mirip seperti tadi juga, kebohongan pencitraan. Ya, kalau tadi pencitraan galak gitu ya, pencitraan galak, tangguh gitu ya, gagah, padahal nyatanya enggak gitu ya. Kalau sekarang pencitraan apa? Pencitraan misalnya pencitraan jadi orang soleh gitu ya. Nah, contohnya misalnya ada video, dan ini masalahnya serius lah, karena dia akan membuat kita nih menjadi bisa membuat kita jadi manusia yang nggak punya emosi. Ya, atau nggak mampu mengekspresikan emosi dengan benar gitu ya, nggak lagi jujur pada diri kita sendiri. Contohnya misalnya nih ada video penderitaan anak-anak atau rakyat Palestina atau Suriah gitu ya, mereka korban pengeboman, penjajahan misalnya gitu ya, kezoliman. Kita lihat orang berdarah-darah, rumah hancur jadi puing ya, anak jadi yatim ya, perempuan menjadi istri-istri menjadi janda gitu ya, para ibu kehilangan anaknya, wah sedih gitu ya. Apa yang kita lakukan ya, di reply-nya kita pasang icon nangis misalnya gitu ya. Kita pasang icon nangis di reply-nya, atau mungkin itu disebarkan lewat WhatsApp, lalu kita kasih emoticon nangis gitu ya, nangisnya sampai 7 gitu kalau perlu gitu ya. Ya, tapi masalahnya Anda beneran nangis nggak? Bisa jadi enggak, bisa jadi nonton video sampai selesai pun enggak. Ya, belum selesai kita udah pindah ke ya tadi attention span ya. Ya. Nah, sekarang nih dunia maya ini memaksa kita untuk berpikir bahwa kita ini perlu dapat konten sebanyak-banyaknya. Ya. Jadi nggak ada yang mendalam. Ya. Oleh karena itu video yang lebih dari 1 menit kemungkinan besar nggak ditonton. Ya. Jadi biasanya baru sedikit aja, waduh ini Palestina kayak gini, ya, pasang langsung ikonnya, padahal kita nggak nonton sampai selesai. Ya, pindah ke video berikutnya. Ya. Tapi yang ingin saya tekankan di sini adalah ketika Anda pasang icon nangis, Anda nangis beneran apa enggak? Ya. Atau Anda nulis, saya hanya bisa berdoa nggak? Atau yang paling simpel lagi kalau di WhatsApp gitu ya, ada teman kita orang tuanya baru meninggal, ada pengumuman ya, mohon doakan teman kita ayahandanya baru wafat ya, jam segini, tanggal segini ya, mudah-mudahan husnul khatimah gitu ya. Ya, ada yang pertama ngejawab innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma firlahu warhamhu wa'afu anhu gitu ya. Habis itu ada doa yang panjangnya segala macam gitu ya. Sisanya ngapain? Kopas. Ya, itu berdoa nggak? Kopas itu berdoa nggak? Tidak. Tentu ya. Ya, tidak. Kopas itu bukan berdoa. Berdoa itu adalah dibaca. Saya nggak mengatakan bahwa yang kopas itu sudah pasti tidak berdoa, nggak juga. Tapi kopas itu belum doa loh. Belum doa. Doa itu adalah kalau Anda bacakan. Ya. Dan ketika Anda membacakan, nggak ada tuntutan harus copy paste. Itu satu masalah gitu ya. Ketika Anda kopas, Anda belum tentu benar-benar berdoa. Ya. Nah, berarti yang masalah pertama ini adalah Anda boleh kopas, tapi ya benar-benar berdoa gitu. Iya, betul. Ya, jadi jangan pura-pura berdoa. Jangan cuma kopas aja gitu ya. Ya, ini kebohongan juga loh. Karena begitu kita kopas kalimat itu, ya orang akan berasumsi bahwa kita benar berdoa. Banyak yang tidak gitu ya. Yang kedua, masalah kedua apa? Masalah kedua, oke, kalau ini masalah kedua
bisa diterima karena sekarang masalah lagi pandemi ya. Sebenarnya orang meninggal kan kalau ada orang kena musibah gitu ya atau sakit, musibah meninggal atau sakit, kewajiban kita nggak cuma copy paste. Kewajiban kita bukan hanya berdoa. Ya, bahkan berdoa aja belum selesai. Ya, orang sakit itu perlu dijenguk. Orang meninggal harus ditakziah. Ya, diantarkan sampai ke kuburnya semampu kita. Ya kalau sekarang pandemi oke, kita nggak bisa gitu ya. Tapi jangan lupa bahwa kewajiban kita sampai situ sebenarnya. Ya, jadi nggak selesai masalahnya hanya dengan copy paste syafakallah gitu ya, Allahumma firlahu gitu ya, nggak selesai. Ya harusnya kita nih benar-benar berusaha. Oh dia ada yang meninggal, kita datang ke sana, sholatkan gitu ya, anterin ke jenazahnya ke makamnya buat yang laki-laki gitu ya. Kalau perempuan nggak ada tuntunan ke situ gitu ya. Kemudian kalau ada orang sakit ya jangan cuman syafaq Allah doang ya, syafaqillah, syafahullah gitu ya. Ya nggak cukup ya, tapi memang harus dijenguk ya. Ya derajatnya nggak sampai wajib sih ya, tapi memang tuntunannya begitu. Ya. Nah sekarang kita nggak terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Ya, sekarang kita nggak terbiasa dengan hal seperti itu. Kita kira dengan copy paste itu udah selesai kewajiban kita, padahal belum. Ya. Nah ini kebohongan-kebohongan harus kita berantas gitu ya. Kan kita niatnya pingin menyambut Ramadan nih, Ramadan tahun depan gitu ya. Orang kalau di bulan Ramadan ya nggak boleh berbohong. Nah, coba kita hindari kebohongan-kebohongan yang agak halus kayak begini. Ya mungkin kalau kebohongan yang kita yakini, kita mengatakan A padahal aslinya B, mungkin itu udah bisa kita hindari lah. Ya mungkin itu levelnya level hoax gitu ya. Nah, kalaupun kita nyebarin hoax kita nggak sengaja barangkali gitu ya, oke lah. Gitu. Tapi level kebohongan yang lain ini harus kita waspadai. Ya, jangan kita jadi netizen yang punya kepribadian ganda di dunia nyata gimana, di dunia maya bagaimana. Ya, itu bagian dari menjadi netizen yang baik, netizen yang budiman gitu ya. Nah, itu salah satu yang harus kita waspadai. Jangan berbohong. Ya, jangan berbohong, jangan punya kepribadian ganda, apa adanya saja. Ya. Jangan terlalu ketinggian gitu gayanya gitu ya, gayanya ketinggian banget, aslinya mah kagak, jauh banget gitu ya. Terlalu galak sekali, padahal begitu ditemukan aslinya ya penakut gitu ya. Ada yang kemana-mana selalu ngutip dalil Quran atau hadis, tahu-tahu di belakang layar nge-DM-in para akhwat. Banyak yang kayak begitu. Dari dulu kayak begitu modusnya gitu ya. Dari tahun 2005 kayak gitu kelakuannya. Ya. Ya ada orang-orang yang stylenya kayak begitu padahal di belakang layar modusnya kemana-mana gitu ya, tebar modus kemana-mana gitu ya. Ada dari dulu seperti itu kok ya, nggak baru sekarang aja kayak begitu ya. Itu satu kebohongan yang harus kita waspadai ya sebagai netizen ya. Nah, kalau kita misalnya membaca surat Ali Imran 110 ya, dalam surat Ali Imran 110 itu ada tuntunan yang menarik ya dari Allah Subhanahu wa taala, ada firman Allah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya. Kalian itu adalah umat terbaik yang dilahirkan dari manusia, ya, yang dilahirkan untuk manusia dari tengah-tengah manusia gitu ya. Di antara manusia tuh umat Muhammad itu adalah yang terbaik, ya. Tapi ada syarat dan ketentuan yang berlaku, yaitu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dan ini berlaku juga di dunia maya. Ya, nggak berubah ya. Ini kita nih jadi prinsipnya kalau kita mau jadi netizen yang beriman, dunia maya dunia nyata tuh harus inline ya, nggak boleh beda ya, harus sama ya. Jangan kita berbohong ya, jangan kita pura-pura begini kalau di dunia maya, aslinya dunia nyata nggak begitu. Nah sekarang kita samakan gitu ya. Nah di dunia nyata ya, khairu ummah itu syarat ketentuan berlakunya adalah 3 tadi. Ta'muruna bil ma'ruf, memerintahkan pada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran, dan wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah ya. Maka 3 syarat itulah yang harus kita penuhi juga di dunia maya ya. Jadi dunia maya kita supaya jadi netizen yang beriman gimana? Ya harus diisi dengan 3 hal tadi. Ngajak pada yang kebaikan ya, jangan ngajak pada yang salah. Banyak orang ada juga orang yang
Tadi saya bilang bahwa kita nggak boleh berbohong ya. Kita nggak boleh berbohong, artinya kalau di dunia nyata aslinya begitu ya begitu aja, jangan ketinggian. Tapi di sisi lain bukan berarti kita jadi nggak nyembunyiin aib ya. Itu hal yang lain gitu ya. Kadang-kadang ada orang yang gua nggak munafik, karena prinsip gua nggak munafik, akhirnya semua aib dia umbar sendiri. Ya, saya pernah lihat ada seorang YouTuber yang followernya banyak banget ya, lebih banyak daripada follower saya gitu ya. Tapi saya juga bukan YouTuber gitu masalahnya gitu ya. Saya Instagramer gitu ya. Atau main di Twitter. Kalau di YouTube belum ya. Ada seorang YouTuber yang followernya banyak banget gitu ya. Dan dia dengan nggak malu-malunya cerita, iya saya nih sebelum nikah emang istri saya udah hamil duluan. Ya, itu nggak benar gitu ya. Itu nggak benar. Jadi kita harus apa adanya, tapi juga harus menyembunyikan aib. Ya, jangan diceritakan. Karena aib yang diceritakan itu membuat dosa kecil jadi dosa besar. Ya. Dosa kecil aja jadi dosa besar. Kalau kita nggak menyesal, kalau kita nggak takut itu diketahui orang, nggak bertobat, malah ngajak orang lain, malah membanggakan dosa itu, maka dosa kecil jadi dosa besar. Nah sekarang yang dia banggakan dosa zina. Ya, dosa zina gitu, bayangin ini. Dosa zina itu dosa besar. Dosa besar jadi apa dong? Dosa raksasa. Jariah juga saja. Dan karena ngajak orang itu jadi dosa besar, makanya ya dosanya dosa kecil aja bisa jadi dosa besar karena kita ngajak orang, karena kita menginspirasi orang lain ya. Dan ngalir terus ya dosanya tadi. Iya. Nah apalagi dosa besar gitu ya, itu nekat sekali yang kayak begitu. Itu bukan gitu ya. Jadi maksud saya kita apa adanya, bukan berarti kita di satu sisi kita jangan kita kayak paling suci gitu ya. Jangan kita terlalu ketinggian ngomongnya gitu ya. Tapi di sisi lain juga jangan malah jadi bangga dengan aib-aib kita, enggak gitu ya. Kita enggak bangga ya. Kalau bisa tutupi ya. Apa yang Allah tutupi jangan kita bongkar ya. Nah, kita juga harus mengajak pada yang ma'ruf ya, tapi tentu dengan gaya kita sendiri, nggak perlu terlalu mendaki-daki gitu ya, terlalu tinggi bahasanya gitu ya. Jangan kita bahas sesuatu yang terlalu tinggi. Kadang-kadang karena berusaha terlalu tinggi akhirnya salah paham ya. Banyak orang salah paham. Ya, misalnya kayak ada teman saya tuh ngotot banget ya, dia mengatakan begini, kalau kita takut sama neraka, kalau kita berharap surga, maka berarti kita musyrik. Nah, gitu. Karena kita musyrik, berarti kita nih nggak mengharapkan ridha Allah. Nah, kita mengharapkan ridha Allah, bukan mengharapkan surga atau takut sama neraka. Ya, ini orang ketinggian ngomongnya gitu. Padahal aslinya nih orang nggak segi itu gitu. Ya, sombong banget saya bilang gitu ya. Saya bilang, lu nggak mau surga? Saya tanya gitu. Lu nggak mau surga? Enggak, gue nggak mau surga. Gue mau ridha Allah, gitu ya. Terus saya bilang kalau gitu nanti siang gue traktir makan, mau nggak? Mau. Traktir makan siang aja lu mau, apalagi surga, saya bilang gitu ya. Berlebihan banget ente nggak mau surga gitu. Siapa sih yang nggak mau surga? Sombong banget gitu ya. Ada orang ditawarin kenikmatan yang sangat tinggi tapi nggak mau, padahal dikasih gorengan gratis aja mau dia ya. Dibeliin makan gratis aja mau. Makan itu nggak ada apa-apanya dibanding surga ya. Sombong banget. Ada orang bilang saya beriman bukan karena takut sama neraka. Nggak takut sama neraka, ini ada kompor gue nyalain. Dia mau nggak lo gitu ya? Nggak berani gue. Ya dibakar sama kompor nggak ada apa-apanya sama neraka gitu ya. Jadi jangan sok-sokan nggak takut neraka. Ini bahasannya ketinggian, saya bilang gitu. Ya, ingin surga, takut neraka, sama mengharap ridha Allah itu bukan tiga hal yang harus dipertentangkan. Ya, karena Allah sendiri yang nyuruh kita takut sama neraka. Ya, fattaqun narul ladzi waquduhan nas wal hijarah. Ya, takutlah kepada api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Itu siapa yang nyuruh? Allah juga. Ya, jadi Allah nyuruh kita takut sama neraka. Ya. Kok dipertentangkan antara neraka sama Allah gitu. Kita takut Allah, bukan takut neraka. Yang di neraka nyiksa siapa, Bos? Ya Allah juga pada hakikatnya kan. Ya. Kita mengharapkan ridha Allah, bukan surga. Yang masuk surga siapa? Yang diridhoi Allah gitu ya. Jadi jangan diputer-puter gitu. Ya. Saya nyembah Allah bukan nyembah Islam. Lah, ya, nyembah Allah itu beragamanya Islam gitu ya. Ya, jangan diputer-puter. Ya, seolah-olah kayak bertentangan gitu. Ya, memang dua hal yang berbeda, surga, neraka tuh berbeda dengan Allah gitu ya. Tapi dia berhubungan dengan Allah. Ya, jangan diputer-puter. Masih saling berhubungan ya. Ini orang yang ilmunya belum nyampe tapi bahasannya udah ketinggian gitu. Ya, ketika ditanya kayak begitu dia nggak bisa jawab lagi, bingung juga dia.
ya. Akhirnya bingung, belum apa-apa dong ngomong musyrik segala macam gitu ya. Ini ketinggian, ya. Jadi cobalah jadi diri sendiri semampu kita saja, ya. Dalam kerangka itu, marilah kita amar ma'ruf gitu ya, ajak orang pada kebaikan, ya, jangan pada keburukan, ya. Karena kalau di dunia maya itu lebih berbahaya karena kalau di dunia nyata kita ngomong sekarang, kalau nggak direkam nih, ya ngomong sekarang, maka yang mendengar hanya yang itu aja gitu. Iya, betul. Ya, ada besar kemungkinannya mereka lupa. Ya, tapi kalau di dunia maya udah tercatat itu, nggak bisa hilang. Ya, susah hilangnya. Jejaknya ada ya. Ada aja yang bisa ngebongkar lagi itu ada gitu. Ya, ada aja hacker yang bisa ngebongkar lagi. Ini dulu dia ngomong kayak gini, walaupun udah dihapus, nah, gitu ya. Situs yang udah dihapus itu bisa dibongkar lagi pakai archive.org, gitu ya. Ya bisa lagi dibongkar. Ya, bahkan konten-konten yang sudah dihapus pun masih bisa muncul lagi. Ya. Nah itu bahaya ya, kalau menginspirasi orang dengan kesalahan, dengan kemungkaran itu bahaya sekali. Ya. Syarat dan ketentuan berlaku yang nomor 2 apa? Watanhauna anil mungkar. Jadi kalau ada kemungkaran jangan diam. Jadi netizen yang budiman itu bagaimana sih? Netizen yang budiman adalah yang tidak bikin orang lain marah, yang kontennya selalu adem. Saya nggak setuju. Saya nggak setuju. Kenapa? Karena kalau ada saatnya kita marah, ada saatnya kita marah. Ya, ada saatnya ketika Anda harus membela keadilan. Ada saatnya Anda harus meminta kezoliman berhenti. Ya, dan orang yang nggak bisa marah itu bukan orang yang baik. Ya, karena dalam Islam ada terminologi yang namanya ghiroh. Ya, ghiroh itu adalah kecemburuan. Ya, kecemburuan itu ketika cinta kita diganggu orang. Ya, kita mencintai agama, maka kalau agama diganggu orang, dihina orang, Anda pantasnya cemburu. Ya, dan Anda tidak pantas untuk tidak cemburu. Ya, Allah itu cemburu. Ya, kalau Allah sudah pencemburu berarti cemburu itu baik apa buruk? Baik dalam Islam. Ya, innallaha yaghar kata Rasulullah SAW. Ya, sesungguhnya Allah itu pencemburu. Wa ma ghairatullah, cemburunya Allah itu adalah ayyatil mu'minu ma haramallah. Ketika seorang mukmin berbuat sesuatu yang haram, yang diharamkan oleh Allah. Ya. Jadi Allah itu cemburu melihat kita berbuat maksiat. Ya. Kenapa cemburu? Karena awalnya cinta. Ya, cinta tuh kalau dikhianati namanya cemburu. Perasaan yang muncul itu cemburu gitu ya. Jadi Allah tuh awalnya cinta sama kita. Ya. Nah kalau kita berbuat maksiat, Allah cemburu. Ya. Nah kita mukmin pun cemburu. Dalam hadis lain Rasulullah SAW menunjuk seorang sahabatnya yang sangat pencemburu ya. Ya kata beliau, kalian lihat dia pencemburu? Iya dia pencemburu banget orangnya. Ya. Nah saya lebih cemburu daripada dia dan Allah lebih pencemburu daripada saya. Ya. Jadi cemburu itu sesuatu yang baik. Ya. Ada lagi hadis di mana Rasulullah SAW mengatakan salah satu jenis laki-laki yang nggak akan mencium bau surga adalah laki-laki yang tidak cemburu ketika ada kemaksiatan terjadi di keluarganya dan dia tidak cemburu, tenang aja. Ya. Jadi anaknya, istrinya berbuat maksiat dia tenang aja gitu, nggak ada masalah gitu ya. Nah itu laki-laki yang nggak bakal masuk surga. Ya, ngeri sekali, ancamannya kayak begitu. Ya. Jadi bukan berarti netizen yang budiman terus disukai semua orang. Makanya ini ilusi mengharapkan dapat follower, dapat subscriber itu berbahaya sekali. Ya, kalau itu tujuan antum semua akan berusaha menyenangkan semua orang. Maka konten kita konten yang lucu-lucu, yang asik-asik ya. Kita lupa bahwa nggak semuanya di dunia ini asik-asik. Ya, di dunia ini ada orang kelaparan, ada orang menderita gitu ya. Itu harus kita omongin. Ada orang yang zolim dan kita harus melawan. Ya. Nah, jadi bukan netizen yang budiman dalam kacamata Islam kalau kita ini mendiamkan kemungkaran. Ya. Itu berlaku di dunia nyata, berlaku pula di dunia maya. Ya. Kita sekarang mengalami pandemi. Ya. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, salah satunya gitu ya, dinyatakan dengan jelas yang namanya wabah itu fix. Fix apa? Fix azab. Sudah fix azab. Ya, yang namanya azab, kenapa kita takut sama azab? Karena azab itu nggak akan pilih-pilih. Begitu Allah turunkan azab, semuanya kena. Ya. Mau yang soleh. Yang soleh juga kena. Ya. Tapi dalam hadis riwayat Imam Ahmad tadi dinyatakan taun itu, wabah itu, ya, pintu syahadat pintu kesyahidan bagi orang-orang beriman, bagi umatku, ya, kata Rasulullah SAW. Ya. Ya, jadi pintu kesyahidan bagi orang beriman dan rahmat atas mereka, tapi kotoran kepada orang-orang kafir. Ya. Jadi azab itu kalau Allah turunkan semuanya kena, ya. Tapi bukan berarti semuanya dimurkai Allah, ya. Hanya saja semua kena, ya. Ya walaupun kita mati dalam keadaan baik gitu ya, dalam keadaan kita beriman gitu ya. Tapi kan kita pengennya azab nggak turun gitu loh. Ya.
Nah, kalau mau azab nggak turun, hentikan kemungkaran. Jangan diem-diem aja, ya. Maka jangan kira azab itu turun walaupun masih ada orang soleh tetap turun. Ya. Jadi jangan mengira kenapa Allah mengazab kayak begini amat. Saya kan nggak pernah berbuat maksiat, ya. Saya nggak mungkin juga ya nggak berbuat maksiat gitu ya. Maksudnya sekarang maksiat apa sih yang sekarang lagi merajalela, misalnya LGBT. Ya. Saya nggak LGBT misalnya gitu. Iya, tapi enteng di medsos nggak pernah ngomong apa-apa. Nggak ada kontribusi ya? Nggak ada kontribusi sama sekali, nggak berbuat apa-apa, diem aja gitu. Ya itu bukan urusan saya. Nah, omongan kayak begitu itu yang menyebabkan azab itu turun. Ya, jadi wabah itu fix loh azab. Ya, bahkan ketika wabah itu belum jadi pandemi saja, baru wabah itu kan levelnya macam-macam ya. Di suatu kota lagi berjangkit misalnya cikungunya gitu ya, itu kan itu udah wabah namanya. Tapi ini sekarang wabahnya levelnya dunia, pandemi. Mau ngomong apa lagi? Ya, jadi ketahuilah ini azab, dan kita ini Allah lagi menghukum kita semua. Ya, bisa nggak kita mati syahid? Bisa kalau kita sabar. Ya, kita sabar, kita kena penyakitnya, lalu kita bersabar sampai akhir, mati syahid, insya Allah. Ini hitungannya gitu ya. Ya, tapi mati syahidnya nggak seperti mati syahid di medan perang. Kalau mati syahid di medan perang kan nggak perlu dimandikan, ya nggak perlu dikafanin gitu ya. Nah, tapi kalau ini tetap cuman dapat pahala seperti itu, ya. Tidak mati syahid betulan, tapi dapat pahala seperti mati syahid. Minimal sekali jadi rahmat atas kita. Ya, kalau kita bersabar nih, nggak bisa traveling, nggak bisa jalan-jalan gitu ya. Jangan mengeluh. Kalau udah mengeluh, hilang pahalanya. Ya, sekarang kita lihat betapa banyak yang mengeluh kan. Aduh, udah lama gue nggak ke bioskop. Ya elah, bioskop dimasalahin gitu ya. Orang lain kehilangan pekerjaan, bos. Orang lain nggak bisa makan sekarang nih. Ya, kita ngeluh karena nggak bisa bioskop. Ya hilang pahalanya, susah. Ya repot gitu ya. Ya rugi kita bersabar berbulan-bulan gitu ya, tapi kita ngeluhnya gara-gara bioskop macam. Terus kita pasang lagi di medsos. Nah, gitu ya. Itu juga bukan netizen yang budiman tuh, ya. Coba yang kita suarakan adalah mari kita bersabar, ya. Insya Allah malaikat nggak bakal lupa nyatet. Ya, kesabaran kita ini dicatat sama malaikat, ya. Nanti dibaca di hadapan Allah. 7 bulan sudah dia bersabar. Nah, gitu kan, nanti cakep tuh bacaannya di depan malaikat gitu ya. Nanti setahun dia bersabar gitu ya. Dia stay at home gitu ya, walaupun sekali-sekali keluar ya, kalau perlu belanja kan keluar juga gitu ya. Nggak mungkin kita nggak keluar sama sekali gitu ya. Tapi kesabaran kita ini ada nilainya. Ya, jadi tapi kembali ke topiknya tadi, pertama ta'muruna bil ma'ruf, kedua tu'minun wa tanhauna 'anil munkar, yang ketiga tu'minuna billah, ya, berimanlah pada Allah. Beriman pada Allah, kenapa harus dibahas yang secara spesial kan, yang amar ma'ruf nahi munkar juga orang beriman toh gitu ya. Ya, karena yang ketiga ini tanpa iman kepada Allah kita nggak akan bisa ngerjain yang dua itu, ya. Tu'minuna billah, iman itu artinya apa sih? Kalau dalam bahasan Prof. Nakib Alatas, beliau mengingatkan iman itu seakar kata dengan amanah. Ya, amanah. Jadi kenapa Rasulullah SAW disebut Al-Amin? Karena dia adalah orang yang paling amanah. Ya, paling amanah. Nggak pernah masalah dibawa ke beliau tuh jadi rusak tuh nggak pernah. Ya, kepercayaan orang nggak akan rusak sama beliau. Nah, itu juga kata yang kita pakai dengan kata iman. Jadi orang kalau orang itu amanah, maka kita merasa aman sama dia. Ya, kita merasa aman, punya masalah kita bawa ke dia tuh, mereka merasa aman. Nah, kalau kita beriman, mentalitasnya sama. Kita tuh merasa aman. Ya. Jadi orang beriman itu merasa aman bersama Allah. Ya, kalau sudah bersama Allah dia merasa aman. Ya, walaupun bisa jadi dia nggak aman dari manusia. Ya, ini kan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar kan belum tentu Anda disukai manusia. Ya, kita nasihatin orang sekarang kan dimaki-maki. Ya, kita nasihatin orang tiba-tiba dibilang, sok suci. Ya, jangan urusi aku. Surgamu belum pasti, nerakaku pun belum pasti gitu ya. Ya, sekarang orang ngasih nasihat dianggap salah. Ya, apalagi nahi mungkar. Kalau kita udah ini ngebantah kalau kita udah melawan kemungkaran, ada aja yang nyerang kita. Ya, kalau nggak ada keimanan nggak bakal kuat. Pasti kita akan stres di dunia maya. Akhirnya kita akan bilang, ya udahlah gue jadi orang biasa aja lah. Ya, jadi orang biasa, jadi ahli maksiat aja gitu ya. Kalau jadi ahli maksiat nggak akan nyerang. Ya, cuek aja gitu, pura-pura aja istilah mereka nggak munafik gitu. Padahal justru munafik yang kayak begitu ya. Ya, yang pura-pura beriman gitu ya.
Ya. Kita mau main aman aja lah gitu, play safe gitu ya, play safe aja, ngumpulin follower, ngumpulin subscriber dan bla 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 gitu ya. Ya tapi kalau itu kita lakukan berarti kita bukan netizen yang budiman dalam perspektif Islam ya. Kalau itu kita lakukan, maka kita harus beriman kepada Allah, tandanya kita merasa aman bersama Allah. Merasa aman bersama Allah, sisi lainnya adalah merasa tidak aman kalau tidak bersama Allah. Jadi orang beriman itu adalah bukan orang yang tidak pernah bermaksiat, bukan orang yang nggak pernah salah, enggak. Ya, tapi kalau mereka berbuat maksiat, mereka ketakutan. Setelah itu merasa nggak aman sama Allah. Ya, makanya mereka taubat. Ya, mau diulang lagi maksiatnya, tobat lagi. Ya, tobat lagi terus gitu, karena ketakutan gitu. Ya, jadi kalau ada orang masih merasa takut dengan maksiatnya, berarti dia masih beriman tuh. Ya, kalau masih beriman, berarti insya Allah suatu hari akan berubah, bisa berubah. Ya, kalau dia berusaha. Ya. Nah, yang menarik adalah ayat ini dilanjutkan lagi, ini bagian terakhir ya dari pembicaraan saya, insya Allah ya. Ayat ini masih dilanjutkan lagi, nggak berhenti di situ. Ayatnya mengatakan apa? Walau amana ahlal kitab lakana khairal lahum. Ya, walau amana ahlal kitabi lakana khairal lahum. Ya, kalau saja ahli kitab itu kalau saja beriman ahli kitab itu ya, maka itu baik buat mereka. Ya, itulah yang baik buat mereka. Artinya kalau aja mereka itu beriman lah gitu ya, pasti nasib mereka baik. Ya. Minhumul mu'minun wa aksaruhumul fasikun. Ya, di antara mereka tuh ada yang beriman tapi kebanyakan enggak. Kebanyakan tuh orang fasik. Orang fasik tuh orang yang berdoa tuh udah nggak takut lagi gitu. Ya, yang berdosa ya, berdosa tuh nggak takut lagi, dia bermaksiat itu bablas aja gitu, tenang gitu ya, itu orang fasik ya. Kalau berbuat dosa tuh banyak gitu dikerjakan dan nggak ada perasaan takut, nggak ada perasaan pengen tobat gitu. Makanya orang fasik lama-lama jadi munafik, orang munafik lama-lama jadi kafir ya, kecenderungannya begitu gitu ya. Nah, kenapa sih dikontraskan dengan ahli kitab? Karena itu kelakuan mereka adalah mereka ngomong tapi nggak mereka kerjain. Nah, kan kembali ke satu yang itu lagi. Ya. Ini jadi full circle ya, jadi lingkaran penuh gitu. Dari tadi awal kita mengawali bicara soal kejujuran, ya, maka di akhirnya juga nyambung ke situ. Bahwa ketidakjujuran itulah masalahnya ahli kitab. Ya, ahli kitab yang Yahudi dan Nasrani itu kayak begitu masalahnya. Ya, orang Yahudi itu kemana-mana ngoceh mulu ke orang Arab di Yathrib ya, di Madinah dulu ya. Madinah namanya Yathrib kan. Dia ngoceh mulu, nanti ada nabi terakhir datang gitu ya. Nanti gua bakal dipimpin sama nabi terakhir ya. Kalian semua bakal jadi remahan rengginang semua lah gitu ya. Ya, kalau ada nabi terakhir nih kalian habis lah gitu ya. Ya. Nah, tapi begitu nabi terakhir datang, sebagian besar mereka nggak beriman. Ya, kenapa? Nggak ridho, mereka bukan Bani Israel. Iya, bukan dari kalangan mereka saja. Malah dari anaknya Nabi Ismail, bukan Nabi Ishak gitu ya. Nah gitu, jadi omdo gitu, ngomong doang. Ya, apalagi yang ini hukuman zina kan, gitu kan? Hukuman zina tuh apa? Dirajam sampai mati kalau udah pernah menikah gitu ya. Tapi nggak mereka kerjain. Ya, dan itu hukum itu ada dalam Taurat. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, saya lebih berhak atas Musa daripada mereka. Ya. Jadi kalau mereka bilang mereka adalah yang niru mengikuti Nabi Musa, maka Nabi Muhammad itu lebih berhak lagi mengikuti Nabi Musa. Ya. Apa? Kan itu Nabi itu ya saudara. Ya. Nabi itu bersaudara, kata Nabi kan. Ya. Kata Rasulullah SAW waktu di Taif itu kan bilang gitu ya, semua Nabi bersaudara. Ya, Yunus bin Matta, Nabi Yunus SAW itu saudara saya. Ya gitu ya. Jadi kita yang paling berhak. Ya. Mereka cuma ngomong doang, dan nggak dikerjain gitu. Jadi nggak ada ta'muruna bil ma'rufnya, nggak ada tanhauna 'anil munkarnya gitu ya. Walaupun ngakunya tu'minuna billah gitu, ngakunya beriman sama Allah gitu ya. Tapi nggak dikerjain apa yang diperintahkan. Nah, jangan kita jadi orang yang seperti itu. Dan itu banyak di antara netizen gitu ya. Netizen orang-orang yang omdo gitu ya. Yang kalau postingan tuh mendaki-daki gitu ya. Ibu nomor 1 gitu ya. Ya, giliran nggak disuruh ganti galon nggak dikerjain gitu ya. Ya kayak gitulah gitu ya. Nah, jangan kita jadi orang seperti itu ya. Karena itu betul-betul orang yang dimurkai sama Allah gitu ya. Nah, kalau menurut saya itu yang perlu kita perhatikan ya. Dunia maya itu racunnya adalah membuat kita menjadi manusia yang palsu. Jangan kita jadi orang manusia palsu ya. Kalau bilangnya kita sedih, ya sedih beneran
Kalau bilangnya kita hanya bisa berdoa, ya berdoa beneran. Ya, jangan bohong gitu ya. Ya, lebih baik kita berdoa tapi nggak usah cerita. Itu nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau sudah bercerita tapi nggak berdoa, nah itu bohong namanya gitu ya. Itu yang nggak bagus gitu ya. Nah, tapi kalau berdoa lalu bercerita nggak salah juga. Ya, jadi jangan takut juga gitu ya. Wah, berarti saya ria dong. Nah, nggak juga gitu ya. Kan kita ngasih tahu ke teman kita bahwa kita mendoakan orang tuanya yang baru wafat gitu ya, ngasih tahu nggak masalah gitu ya. Ya. Tapi lebih bagus lagi jangan copy paste. Ya, kalau lebih bagus lagi jangan copy paste. Katakan secara jujur gitu ya. Ya, japri gitu, japri. Turut berduka cita ya bro gitu ya. Nggak perlu pakai Allahumma firlahu juga nggak apa-apa, karena Allahumma firlahu itu harus untuk kita baca gitu ya, bukan untuk kita sampaikan ke dia. Sampaikan ke dianya apa? Turut berduka cita ya bro, mohon maaf nih nggak bisa datang ke sana, lagi PSBB nih, gimana dong gitu ya. Gue pengen ke sana gitu tapi nggak bisa ke sana gitu ya. Tolong salamin ke seluruh keluarga, pasti itu lebih membekas buat dia. Ya, daripada 1000 copy paste ya. Lebih bermakna ya kalau kita yang ngomong sendiri ya. Itu nyampe ke hati insyaallah gitu ya. Nah, coba kita membiasakan ya dunia maya kita inline sama dunia nyata. Ya, jangan berbohong, jangan ketinggian memposisikan diri ya, tapi juga jangan direndahkan gitu ya. Aib-aib jangan dibongkar ya. Sebisa mungkin kita ngajak orang kepada yang baik ya. Kita menolak yang mungkar ya, karena kalau kita nggak menolak yang mungkar nanti Allah murka, nanti azabnya turun ya. Kalau azabnya turun nggak pilih-pilih ya, siapapun bisa kena ya. Walaupun iya kalau orang beriman kena azabnya itu dia nggak jadi masuk neraka gitu ya. Dia bisa bahkan bisa dapat pahala mati syahid kalau berupa wabah gitu ya. Kalau dia bersabar gitu. Tapi kita kan nggak berharap ada azab sama sekali gitu ya. Kita maunya tuh hidupnya tentram ya, nggak ada keributan, nggak ada apa-apa gitu ya. Maunya kita nggak ada azab gitu ya. Nah, jangan kita merasa aman dengan azab seperti ini ya. Itu tandanya kita harus menjalankan tugas sekarang ya. Nahi mungkarnya kurang nih berarti ya. Dan terakhir kita harus memupuk keimanan kita ya, keimanan kita maupun keimanan orang lain. Kita ngajak orang lain makin beriman ya. Jadi jangan sampai medsos kita ya tidak membuat orang bertambah ingat sama Allah ya. Yang harus diingat Allah. Kadang-kadang sekarang ini bahkan dai pun fokusnya pada follower ya, fokusnya follower, subscriber gitu ya. Kita bukan mengingatkan orang pada kita ya, kita ini mengingatkan orang pada Allah ya. Jadi kalau orang setelah mencermati akun kita, channel kita gitu ya, akhirnya dia malah makin kagum sama kita ya, tapi dia lupa sama petuah-petuah kita, lupa bahwa kita nih ngomongin apa gitu ya, berarti dakwah kita gagal ya. Dakwah itu gagal sebenarnya ya, karena orang ingatnya sama kita ya. Ini saya pernah ketemu sama orang kayak begitu, pengagum seorang ustadz gitu ya. Ini ustadznya keren banget gitu. Bila tanya apa yang lu suka dari ustadz itu ya, soalnya dia kemana-mana pakai motor gede. Apa hubungannya, saya bilang gitu ya. Rugi dia, saya bilang gitu, rugi dia. Kenapa? Dia udah berbusa-busa berdakwah, yang lu ingat dari dia mau motor gede, jaket kulit, gayanya kayak milenial. Rugi dia gitu ya. Jadi kasihan dia gitu, saya bilang gitu ya. Jangan antum ingat yang itu. Saya tanya apa sih nasihat dia yang perlu lu ingat? Bingung dia. Apa ya? Ya pokoknya dia baik. Ya rugi, saya bilang gitu. Ya rugi berdakwah. Ya jadi amal jariahnya jadi nggak ada. Berarti ente jadi audiens yang nggak menambah pahala buat dia. Ya, jangan ya. Coba ingat-ingat kata-kata dia gitu. Ingat kata-kata dia, apa nasihatnya gitu ya. Nah, itu ente berguna buat dia gitu ya. Bermanfaat, kita ngasih manfaat buat dia, ngasih amal jariah gitu ya. Jangan ingat dia jaketnya keren, gayanya gaul gitu ya. Hobinya sama gua, sama-sama nonton kartun yang inilah gitu ya, sama-sama lucu lah gitu ya. Itu mungkin niatnya adalah penarik perhatian saja gitu ya, tapi jangan diterusin gitu ya. Jangan diterusin. Akhirnya kita follow dia. Kenapa? Karena jaketnya kulit ya, karena dia suka musik metal gimana gitu ya. Jadi akhirnya kita jadi selera kita jadi receh gitu. Kita nggak dengerin pembicaraan dia sebenarnya ya. Itu harus dihindari ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan pada moderator Iqbal. Fadol. Ini namanya Ahlan Ramadan, moderatornya harus Iqbal Ramadan ya. Kebetulan Ustaz, alhamdulillah. Ya, syukur Ustaz. Ya. Nah, itu mungkin teman-teman fenomena mungkin ya yang sekarang realitanya netizen ini, dunia maya ini penuh dengan kebohongan.
Salah satunya tadi mungkin udah dijelasin sama Ustadz Akmal. Kadang apa yang diucap di sosial media nggak sesuai sama realitanya. Atau bahkan hanya lagi ya tadi mendekati orang-orang yang fasik, bahkan orang-orang kafir, karena problem mereka yaitu masalah tentang kejujuran, juga masalah niat mungkin tadi ya, kalau di sosial media juga yang tadi mengharapkan followers, likers, dan lain mungkin ya. Sampai tujuan kita yang awalnya niat pengen mengenalkan Allah, malah jadi mengenalkan kita. Allahnya nggak ingat. Insya Allah, pujian banget. Ya mungkin teman-teman kalau memang ada pertanyaan, bisa disampaikan di kolom chat. Insya Allah. Nah, mungkin sedikit penguatan, Ustaz. Mungkin sebelum ke sesi pertanyaan, tadi kan ada 3 fondasi mungkin ya sebagai buat jadi netizen yang budiman tadi. Ta'muruna bil ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, terus tu'minuna billah. Mungkin langkah awal mungkin saja mungkin memulai itu gimana Ustaz mungkin? Ya, saya rasa 3M-nya Agim itu udah cukup ya. 3M-nya apa? Agim ya. Mulai dari yang kecil, mulai dari yang terdekat, mulai dari sekarang ya. Yang terkecil aja, yang kecil-kecil gitu ya. Yang kecil, coba nanti kita misalnya buka Twitter, lihat ada berita gitu ya. Ada berita yang nggak benar nih gitu ya. Ada berita yang nggak benar, ada fitnah terhadap umat Islam gitu ya. Coba berusaha nahi mungkar gitu ya. Ngomong dong. Ini saya prihatin kenapa sih ada kayak begini, ya kenapa sih ada kayak begini, kenapa sih umat Islam harus diposisikan seperti ini terus gitu ya, kenapa umat Islam harus dipertanyakan nasionalismenya, emang Indonesia bisa ada tanpa umat Islam? Indonesia itu umat Islam itu 80%. Kalau yang 80% nggak berjuang, bahkan kalau 80% nggak mau berdarah buat Indonesia nggak ada. Ngomong kayak begitu gitu. Kalau nggak ada yang ngomong, ya nggak jadi viral ya, kalau bahasa medsosnya gitu ya, nggak jadi viral. Kita nih jarang yang ngomong ya, yang ngomong orang jahat semua. Orang jahat